Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sulasi? Alhamdulillah baik. Pak Munawir apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu, hari ini. Bu, Alhamdulillah. Ya, bolehkah saya meminta waktunya jenengan? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. baik Pak Munawir. Apa yang mau Bapak ceritakan, Pak? Begini, Bu Sulasi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya, kelas 5 di kelas, yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%, Bu, dari jumlah murid yang saya ajar. Jadi menurut Pak Munawir apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ini, Bu, saya mengharapkan solusi dari jenengan atas masalah saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar di kelas, Bu. Menurut Pak Munawir apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya, Bu, ya, saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu Pak. Terus menurut Pak Munawir yang menyebabkan murid Bapak antusias dalam pembelajaran Pak Munawir itu seperti apa Pak? Menurut saya, gini Bu ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Saya sependapat dengan Pak Munawir. Kemudian yang menyebabkan murid Bapak itu merasa asik, kemudian merasa nyaman saat pembelajaran dengan Bapak itu apa Pak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Bu, atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Barangkali seperti itu, Bu Sulasi. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada Pak Munawir itu yang menyebabkan murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas itu apa ya Pak? Kemungkinan gini, Bu. Menurut saya, tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu sumber belajar yang Bapak gunakan di kelas itu apa saja Pak? Saya itu, Bu, biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, terkadang juga buku LKS yang dipegang anak-anak itu, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks dan LKS Pak Munawir? Gini, Bu ya, saya berpikir banyak, Bu, sebenarnya. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel,
atau tulisan-tulisan yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu, seperti TikTok. Itu kan sekarang lagi digemari oleh anak-anak, Bu. Iya, betul. Nah, betul sekali Pak Munawir. Saya yakin sekali jika Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar pada murid-murid Bapak dengan media pembelajaran yang menarik, pasti akan membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran bersama Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, Bu, yang pertama saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti pembuatan video dari YouTube, TikTok. Kemudian saya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Saya juga bisa memanfaatkan LCD proyektor dengan saya memutarkan video atau PPT yang saya buat. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa, akan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, terus puisi, pantun, barangkali seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Pak Munawir, mudah-mudahan berhasil. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut? Gini, Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Tetapi Bu, saya memikirkan seandainya saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, menggunakan media yang menarik untuk anak-anak, seperti dengan memutarkan video dan PPT. Kemudian saya berencana membuat papan bintang, Bu. Papan bintang yang akan saya tempelkan di samping papan tulis, barangkali seperti itu, Bu. Jadi setiap anak jika sudah menjelaskan atau sudah selesai mengerjakan akan mendapatkan bintang dan ditempel, jadi anak-anak akan berkompetisi untuk mendapatkan bintang yang terbanyak, dan saya akan memberikan apresiasi untuk anak yang paling banyak mengumpulkan bintang, barangkali seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak Munawir. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Bapak harapkan. Terima kasih kepada Bu Sulase atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Mohon maaf, Bu, sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak Eh, Pak Munawir. Justru saya sangat senang dengan obrolan kita pada hari ini. Oke, lain kali kita sambung lagi Bu Sulase ya. Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munawir, Oke. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya sehat, Bu Se. Jenengan terus pundi kabari hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Pak Munawir, boleh saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan terhadap Bapak terkait dengan permasalahan saya di kelas, Pak. Eh, Nopo Bu Sulasi kira-kira masalah jenengan? Monggo jenengan ceritakan. Begini Pak Munawir, akhir-akhir ini saya merasa jika mengajar di kelas 6, itu murid-murid yang saya ajar itu kurang antusias. Hampir dari 80% dari murid-murid saya itu
enggan untuk diajak belajar, mereka memilih untuk bermain-main sendiri. Intinya menginginkan jam kosong lah jika saya ajak untuk belajar. Seperti itu Pak Munawir. Dan itu Pak Munawir juga antusiasme anak-anak dalam mengerjakan tugas itu juga sangat minim sekali Pak. Jadi menurut Bu Sulase, apa yang Bu Sulase harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan dengan kita ngobrol-ngobrol pada hari ini itu ada solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi, Pak. Menurut Bu Sulase, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Sulase kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Sulase? Kalau menurut saya, murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Mungkin saya dalam, memberikan pembelajaran itu sepertinya membosankan, Pak, bagi murid-murid saya. Mungkin ya terlalu monoton, kemudian media yang saya gunakan juga kurang menarik, strategi pembelajarannya juga saya rasa kurang efektif, sehingga murid-murid saya itu terkesan bosan dan enggan kalau diajak belajar, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid, Ibu, antusias dalam pembelajaran Bu Sulase di kelas? Kalau saya mengamati, saya merasa kalau murid-murid saya itu, diajak dengan model pembelajaran yang asik, menyenangkan itu kok sepertinya antusias, Pak, ya. Wah, saya sependapat dengan Bu Sulase kalau itu. Lalu, menurut pendapat Bu Sulase, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa asik, merasa nyaman, tidak membosankan pada pembelajaran Bu Sulase? Kalau menurut saya, murid saya merasa asik, merasa nyaman itu jika pembelajaran yang saya berikan itu yang pertama, ya harusnya berpusat pada murid, Pak. Kemudian, anak-anak juga diminta untuk aktif sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin saya bisa menggunakan trik ice breaking, kemudian, bisa juga dengan games yang lain. Jadi kalau saya menggunakan teknik-teknik seperti itu, saya rasa pembelajaran saya itu, sangat menyenangkan bagi anak. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Sulasi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan pertanyaan atau soal yang saya berikan terlalu banyak, Pak. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga, hanya berupa tulisan-tulisan, tidak disertai dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga murid-murid itu, merasa enggan kalau diajak mengerjakan tugas, Pak. Eee Eh, Iya, Pak. Kemudian media yang sumber belajar yang saya gunakan juga, sepertinya juga hanya buku teks LKS itu, Pak. adakah sumber belajar yang lain, Bu? Sementara ini yang saya gunakan cuma itu, Pak. Eee, Kalau misalnya kita merujuk pada sumber belajar yang lain sepertinya banyak. Kalau kita bisa, apa itu namanya, menggunakan, misalnya media YouTube, kemudian TikTok atau yang lainnya, saya rasa juga bisa. Tapi, untuk saat ini, sampai detik ini yang saya gunakan cuma sumber belajar ya buku paket, kemudian LKS itu, Pak. Nah, betul sekali, Bu Sim. Saya yakin sekali bila Bu Sulasi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Sulasi untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama, Pak, saya harus merancang pembelajaran, yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar
dari berbagai sumber belajar seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik. Tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, saya mungkin bisa menggunakan media yang bermacam-macam, memanfaatkan LCD yang ada di sekolah saya, kemudian memutarkan PPT, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Pak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat murid. Kemudian istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Pak, menurut bakat dan minat anak-anak sehingga murid tidak terkesan terkekang, tidak merasa bosan, kemudian juga mereka nantinya akan senang mengerjakan tugas. Seperti itu, Pak. Bagus sekali Bu Sulasi. Model pembelajaran yang akan Bu Sulasi terapkan. Terus terhadap rencana Bu Sulasi ini bagaimana komitmennya? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, kemudian memperhatikan kebutuhan murid-murid saya, kemudian menggunakan media yang menarik seperti dengan memutar video, menggunakan PPT. Kemudian saya juga berencana memberikan apresiasi, bisa dengan papan bintang atau yang lainnya, stiker atau apa yang membuat murid saya itu merasa senang jika memperoleh penghargaan dari saya sehingga antusiasme untuk belajar mengerjakan tugas itu bisa meningkat, Pak. Wah, bagus sekali Bu Sulasi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar apa yang jenengan rancang tadi dan sesuai dengan harapan ya Bu Sulasi. Terima kasih Pak Munawir atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua ini sehat, diberikan kemudahan Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi Amin. guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hanya itu Pak Wir yang saya ceritakan. Terima kasih banyak Pak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.